welcome to my channel. Oke guys, hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang banyak banget ditanyain tentang penyakit lambung. Nah, kalian udah tahu belum penyakit lambung itu apa? Penyebabnya seperti apa? Dan tanda gejalanya seperti apa? Dan bagaimana untuk diet pada penderita penyakit lambung itu sendiri? Yuk mari kita bahas guys. Sebelum video ini dimulai, kalian bisa like dan subscribe dulu ya channel YouTube aku sebagai dukungan menjadi channel gizi dan kesehatan di Indonesia. Sebenarnya penyakit dari asam lambung ini banyak macamnya guys. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi istilah GERD ini adalah penyakit reflux asam lambung, di mana sebuah kondisi asam lambung beserta isinya naik ke esofagus atau kerongkongan hingga menyebabkan iritasi pada dinding esofagus dan menyebabkan nyeri ulu hati. Nah, yang kedua ada gastritis. Gastritis ini adalah peradangan pada lambung akibat asam lambung yang merusak lapisan dinding pada lambung. Nah, gastritis ini dapat melukai lambung akibat lapisan dinding lambung ini sudah terkikis oleh asam lambung sehingga bisa menyebabkan nyeri pada ulu hati, perdarahan, dan tungkak lambung. Penyebabnya apa sih dari semua penyakit lambung yang sudah aku jelaskan tadi? Penyebabnya itu adalah karena pola makan yang tidak teratur. Bisa juga karena terlalu sering makanan yang pedas, yang terlalu asam, karena kebiasaan minum kopi, minuman bersoda, terus juga karena kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok ini bisa menimbulkan penyakit asam lambung karena dengan kebiasaan merokok ini bisa meningkatkan sekresi asam lambung dan bisa mengganggu dari fungsi les. Fungsi les ini digambarkan seperti pintu otomatis pada lambung. Jadi ketika ada makanan atau minuman yang masuk ke lambung, si pintu les ini atau katup lambung ini akan terbuka sehingga makanan atau minuman ini masuk ke lambung. Kemudian bisa juga terjadi karena faktor usia. Semakin meningkatnya usia, semakin juga tinggi resiko meningkatnya asam lambung. Jadi sistem tubuh ini tidak bisa lagi memproduksi asam lambung dengan seimbang. Bisa juga terjadi karena faktor stres. Nah, jadi untuk teman-teman jangan sering stres ya, karena stres ini juga bisa menyebabkan penyakit dari lambung. Karena pada saat stres ini bisa mengganggu area pada otak sehingga menyebabkan sensitivitas terhadap nyeri ulu hati. Tanda dan gejala dari penyakit lambung itu sendiri seperti adanya mual, bahkan bisa sampai muntah, nyeri pada ulu hati, suara menjadi serak atau sering bersendawa, dan bahkan juga sulit menelan. Nah, gimana sih untuk tips diet pada penderita penyakit lambung itu sendiri? Gimana bila ada makanan masuk, dia terasa nyeri dan tidak makan pun akan terasa sakit juga. Yuk, simak tips berikut ini, jangan di skip ya guys. Yang pertama adalah dengan makan porsi sedikit tapi sering. Jadi misal kalian makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, di antara jam-jam tersebut, di antara jam-jam makan utama, kalian bisa selipkan dengan snacking atau ngemil. Di antara yang pertama, snacking pertama itu di antara jam makan pagi dan jam makan siang. Itu snacking pertama. Untuk snacking kedua atau ngemil yang kedua di antara jam makan siang dan jam makan malam. Yang kedua adalah makan dengan teratur dan tidak boleh telat makan. Nah, yang ketiga adalah pilihlah makanan dari jenis bahan makanan yang tidak merangsang asam lambung. Biasanya ada beberapa bahan makanan yang tidak boleh dianjurkan dan dianjurkan untuk penderita penyakit lambung itu sendiri. Misalnya dari sumber karbohidrat. Nah, yang boleh atau dianjurkan itu seperti nasi, makaroni, tepung-tepungan atau bihun, itu boleh. Sedangkan yang tidak boleh adalah bahan makanan yang bisa menimbulkan gas seperti ubi, ketan. Nah, itu tidak boleh. Nah, untuk sumber protein hewaninya yang diperbolehkan atau dianjurkan adalah seperti ikan, ayam, daging, telur, itu boleh, tapi dilihat lagi dari segi pengolahannya yang tidak menggunakan banyak minyak seperti itu. Dan sedangkan yang tidak diperbolehkan itu bahan makanan yang di pengolahannya itu menggunakan banyak minyak atau yang diawetkan atau menggunakan santan kental. Untuk sumber protein nabatinya juga berlaku hal yang sama, tempe tahu boleh, tapi dilihat lagi dari segi pengolahannya ya. Sayuran yang boleh dimakan itu seperti sayuran yang rendah serat dan tidak mengandung gas, seperti bayam, wortel, labu
siam, labu kuning, dan tomat yang pengolahannya juga harus diperhatikan seperti direbus atau ditumis. Kemudian yang tidak boleh dianjurkan atau tidak boleh dimakan itu sayur-sayuran yang tinggi serat dan mengandung gas seperti nangka, kacang panjang, lobak, terus sawi, dan daun singkong. Nah, untuk buah-buahan itu sendiri juga dipilih buah-buahan yang tidak mengandung gas seperti pepaya, jeruk manis, pir, dan peach. Sedangkan yang tidak boleh untuk dikonsumsi atau dimakan adalah buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, nanas, kedongdong, dan jambu biji. Selain itu juga makanan yang tidak boleh dimakan seperti lemak hewan, kemudian minuman bersoda, kopi, alkohol, kemudian makanan yang berbumbu tajam yang bisa merangsang saluran pencernaan seperti makanan yang pedas karena cabai atau karena merica. Nah, gitu guys tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga tips ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Oke guys, seperti biasa, bila masih ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, atau kalian mau sharing-sharing terkait kalian pernah menderita penyakit lambung atau mah, boleh banget ya komen di bawah ini. Dan don't forget to like this video, subscribe channel YouTube aku, dan share linknya ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye.